Saya harus menjalankan tanggung jawab pekerjaan di satu sisi. Anak saya sudah dibawa keluar dari yang tidak tahu ada di mana saja. Tapi sebelumnya memang sempat ada cekcok dengan Tidak ada. Jadi ya alasan. tarik. Cuman apapun yang dipilih insya Allah yang terbaik. Oke, perkembangan usia 7 bulan Moana sendiri seperti apa sekarang? Perkembangannya banyak banget ya kalau aku lihat, dia juga udah bisa satu ya. Alhamdulillah. Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifa dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari Ria Ricis dan Teuku Ryan yang menggelar Tedaksiten Moana. Ria Ricis dan Teuku Ryan menggelar Tedaksiten Cut Raifa Aro Moana di kawasan Pondok Ranji, Tangerang Selatan pada Minggu 19 Maret 2023 kemarin. Seperti yang kita ketahui, Tedaksiten ini merupakan 7 tahapan prosesi adat dan budaya orang Jawa yang dilakukan ketika bayi memasuki usia tertentu. Dengan penuh rasa syukur, Ria Ricis dan Teuku Ryan terlihat sumringah saat ditemui usai prosesi Tedaksiten ini dilangsungkan. Bagi Ricis dan juga Ryan, Tedaksiten Moana bukan sekedar menggelar tradisi, melainkan sekaligus ajang berkumpul seluruh keluarga besar. Saat prosesi Tedaksiten ini dilakukan, Ricis akui sangat menantikan momen ketika Moana ini dikurung di kandang ayam. Di dalam kurungan ayam itu, Moana diberikan banyak pilihan barang yang mewakili berbagai jenis profesi yang kelak akan ia pilih. Tak diduga, Moana pun memilih alat medis stetoskop yang juga berada di dalam kurungan ayam tersebut. Sebelumnya, Moana yang berusia 7 bulan ini melakukan latihan khusus agar mampu menyelesaikan seluruh rangkaian ritual Tedaksiten ini. Berikut wawancara dengan Ria Ricis dan juga Teuku Ryan. Karena kita juga ikutin jam yang bersangkutan TV juga, jadi kita juga nggak bisa banyak minta ini itu, jadi ya kita ikutin aja. Cuma tadi sebelumnya udah kita tidurin juga, Moana udah tidur 2 jam setengah, cuman karena memang udah jamnya tidur sore, memang agak sedikit kendala. Cuma alhamdulillah semuanya lancar. Ricis ini kan melihat Moana di usia yang ke-7 bulan ini semakin lincah dan aktif. Mungkin rada kekhawatiran nggak sih ini dari Kak Ricis dengan Rian melihat kelincahannya Moana? Sebenarnya kalau kita orang tua juga melihat anak kita itu senang banget jadi anak aktif, tapi kita was-was dengan yang namanya Enggak sih, kita juga udah tanya sama dokter, kata dokter itu termasuk bagian dari rasa pengen tahu aja sebenarnya. Jadi memang anaknya seperti tadi Irfan juga bilang, dia pengen banget banyak taunya gitu. Jadi memang kesana kemari. Digendong juga kurang betah anaknya, jadi memang kita taruhin aja. Gitu. Tadi banyak tahu juga ini kan disiarkan secara langsung ya di TV nasional. Mungkin besar berapa sih gojek yang kalian keluarkan? Ini nggak tahu nih si bapaknya yang ngurus. Nggak mungkin kita sebut ya. Yang penting kita percaya berapapun pengeluaran untuk anak, kita percaya itu yang terbaik dan Allah insya Allah Allah ganti. Nanti untuk bulan puasa bagaimana Kak? Penyesuaiannya, masih Moana udah mulai aktif. Ada persiapan apa sih Kak? Persiapan sebenarnya nggak banyak persiapan ya, tapi yang pasti yang saya inginkan juga istri juga inginkan setiap kayak sahur dia ikut lah, terus juga buka puasa bareng, makan juga walaupun dia makan siang ya gitu, juga ikut bergabung lah di meja makan itu. Jadi apapun kegiatan kita di bulan puasa, insya Allah Moana selalu ikut sama orang tua. Tapi Ricis sendiri puasa nggak sih, Cis? Untuk tahun ini belum tahu, aku sih pengen banget cobain puasa, tapi berhubung karena masih ASI, jadi kita lihat ke depannya. Aku sih niatnya pengen banget puasa, cuma kita lihat lagi ke depannya. Tapi sempat konsul juga nggak sih ini Kak Ricis, ke dokter kalau misalnya boleh atau tidak nih Kak Ricis untuk ikut berpuasa? Belum sempet sih, cuman ketika kemarin aku udah mulai tanya-tanya, katanya memang diperbolehkan, ada juga yang tidak diperbolehkan. Jadi kita lihat kondisinya ke depan gimana, karena masih ASI juga.
Kalau kamu sendiri ada ngasih sesuatu nggak sih buat Moana di 7 bulan ini? Ada ngasih sesuatu nggak buat Moana? Ngasih sesuatu? Buat di 7 bulan ini mungkin hadiah apa gitu sebagai orang tua? Semuanya adalah hadiah untuk Moana. Banyak banget pokoknya hadiah. Yang penting menurut aku sebagai ibunya, waktu yang cukup untuk anak itu adalah hadiah yang luar biasa. Karena waktu nggak bisa digantikan, jadi memang aku menyerahkan semua waktuku untuk anak. Cici, ini kan sebuah tradisi yang memaknai tidak Sinten itu sendiri, seperti apa sih kalian berdua? Alhamdulillah tradisi hari ini kita ikutin turun-temurun dari keluarga Mbah Ung, yaitu Papa Ricis. Alhamdulillah juga keluarga dari Jawa Tengah datang semua. Dan memang tradisi turun-temurun tadi juga dimaknai sebagai turun tanah ya. Dan Mona diperkenalkan dengan injak-menginjak, kemudian manjat-memanjat. Tadi diibaratkan kata ketika dia sudah di atas, tidak lupa untuk yang di bawah gitu. Dan tadi juga makna dari yang di dalam kurungan itu banyak sekali pilihan hidup, tapi kita harus bisa memilih salah satunya. Itu sih yang tadi aku tangkap. Dan juga dengan memilih yang di dalam kurungan itu sebenarnya Allah udah menyiapkan apa yang akan terjadi pada kita. Betul. Cis, ini kan untuk anak pertama nih. Untuk anak kedua mungkin udah ada latihan. Wah, belum kepikiran. Kita masih fokus Moana dulu, Mas. Untuk ngurus anak satu ya udah kurus kering. Karena emang 80% hampir ngurus sendiri. Jadi emang susternya hanya ngebantuin kalau ibunya udah aduh sus taruh sus gitu. Tapi ada ini nggak sih? Tapi kalau Ada kayak sendiri target punya kalian? target. Ada target kalian nggak sih? Maksudnya mau anak berapa? Belum. Tapi kalau kayak gitu sendiri menjaraki nggak sih antara nanti akan apa rencana anak kedua dengan pertama? Sebenarnya kita sudah dikasih Allah ya, tapi kalau emang inginnya sih kayak mungkin di 2 atau 4 gitu. Tapi kita semua serahin sama Allah aja seperti apa. Jelang Ramadan 2023, ini cara Nina Zatulini ajarkan anak-anaknya puasa sejak dini. Sebagai orang tua, artis dari Nina Zatulini begitu telen mendidik anak-anaknya khususnya soal ibadah. Untuk menjelang Ramadan 2023 ini, ibu 3 anak itu juga mulai membiasakan buah hatinya untuk belajar berpuasa. Nina mengaku tak terlalu memaksakan anak-anaknya untuk bisa berpuasa seharian penuh. Ia masih memberikan kebebasan pada si buah hatinya sesuai dengan kemampuan. Tak hanya memaksakan, wanita 31 tahun itu juga menyebut berapa kali memberikan reward atau hadiah kecil untuk buah hatinya usai berpuasa. Meskipun sederhana, namun ia berharap hal tersebut bisa membuat anak-anaknya lebih bersemangat dalam belajar puasa. Berikut wawancara bersama dengan Nina Zatulini. Tapi Lebaran dan puasa tetap di Makassar ya? Iya. Gimana nih? Kangen dengan situasi makanan juga sih kalau di Makassar tuh seperti apa sih? Iya. Ramadan. Sebenarnya sih bukan kali pertama aku Lebaran di Makassar ya, karena kan memang udah dari semenjak nikah nih mau nggak mau Idul Fitri pasti aku ikut sama keluarga suami gitu. Jadi ya udah biasa sih lama-lama dengan menyesuaikan makanannya di Makassar gitu. Terus memang ada perbedaan yang kita biasa kalau aku sama keluarga aku di Jakarta yang lebih ke Padang-Padangan, tapi kalau aku pindah ke Makassar kan otomatis makanannya lebih ke Makassar gitu. Cuman so far udah bisa mengadaptasi lah sama dari soal lidah sama rasa-rasa makanannya gitu. Cuman kurang lebihnya ya pasti kangen lah, ada rasa kangen kayak aduh pengennya begini begitu. Tapi ya disyukurin aja, alhamdulillah masih bisa kumpul-kumpul sama keluarga. Kalau di Makassar makanan pembukanya apa? Kalau di sini biasanya gorengan gitu. Pembukanya sama sih gorengan, maksudnya buka puasa ya. Kalau buka puasa sama sih gorengan. Cuman kan kalau di Jakarta kan mungkin kayak lebih ke yang kalau di sana tuh mungkin kayak ke lumpia, jalangkote. Jalangkote tuh kayak pastel gitu kalau nyebutnya sini. Kalau itu kan jalangkote. Jadi kayak kurang lebih sama sih gorengan-gorengan. Terus kayak mungkin es-esnya yang biasanya kalau di Jakarta tuh ya sama es buah juga sih. Cuma ada tambahan misalnya di sana es palu butung, es pisang hijau gitu. Ya makanan khasnya lah gitu. Sama kayak di Jakarta makanan khasnya apa gitu. Masak sendiri juga nggak sih Mbak di sana gitu, untuk ngeracik sendiri juga nggak sih makanan yang kamu sajiin buat keluarga besar di sana juga? Jadi gini, sebenarnya kalau yang aku masak biasanya sama buat keluarga aku di rumah gitu ya, aku ya sama mbak aku di rumah gitu sama sih bareng-bareng masak gitu. Cuman kita tuh nggak tahu ya di keluarga suamiku di Makassar tuh keluarga besar, jadi kayak mereka tuh suka banget buka puasa bareng. Jadi yang masaknya tuh rame-rame nanti di buka puasa di rumah mertua aku. Biasanya gitu sih, udah kayak jadi tradisi aja. Malah kita seneng buka puasa bareng-bareng sama ipar-ipar, sama saudara-saudara yang lain gitu. Jadi kayak ketika malah
ya udah deh di rumah gitu ya, akhirnya masak. Ya justru momen aja sih pas lebaran kita yang dimana buka puasa tuh bareng-bareng ketemu sama keluarga besar gitu. Mbak, kasih pengertian ke anak-anak juga nggak dengan puasa tuh setiap tahun? Apa mungkin ada reward ke anak-anak kalau puasa Full gitu. full atau gimana, setengah hari, gimana Mbak? Ya kalau ke anak aku yang udah mulai harus belajar puasa itu yang paling besar ya, itu kan udah mau masuk SD. Jadi ya sama sih kayak tahun kemarin, aku kasih pengertian ke anak aku kalau sekuatnya aja gitu. Aku ya memang sih umur segitu kalau bisa sih maksudnya puasanya full sampai jam 6 sore gitu. Cuman kan nggak mau memaksakan juga, pengennya sih dibuat tetap fun juga dianya, biar nggak ngerasa kayak udah dipaksa banget sih sama orang tua gue, malah jadinya kayak track recordnya di otak dia tuh kayaknya kurang bagus gitu kalau menurut aku. Cuman kan semua orang tuh kayaknya punya caranya dia sendiri sih untuk ngedidik gitu anak harus gimana supaya puasanya bisa lancar gitu. Kalau aku sih dari tahun lalu sama ya sama tahun ini, pengennya anak aku bisa full walaupun dia sekolah juga dan ada aktivitas sekuat dia juga. Kemarin alhamdulillah, tapi anak aku yang gede juga udah bisa full sampai jam 6 sore gitu, tapi nggak full sampai 30 hari ya, tapi dapat udah 4-5 hari tuh bagi aku udah lumayan sih. Mudah-mudahan ya kayak tahun kemarin misalnya dapatnya nggak nyampe 1 minggu kan, yang mungkin yang tahun ini bisa semingguan lebih dapat gitu, bisa full sampai jam 6 sore. Mbak, kasih iming-iming reward. Berita selanjutnya, Yama Carlos dipisahkan dari anak hingga tak tahu alasan cerai setelah digugat Arvita Dwi Putri. Aktor Yoma Carlos kaget saat Arvita Dwi Putri menggugat cerai ke Pengadilan Negeri Tangerang, Banten. Sidang perdana perceraian mereka yang mengagendakan mediasi ini digelar pada 30 Maret 2023. Yoma Carlos merasa bahwa hidup rumah tangganya bersama dengan Arvita ini yang sudah berjalan 6 tahun baik-baik saja dan tidak ada persoalan. Aktor Yoma Carlos di bioskop XX1 Epicentrum Mall Kuningan, Jakarta Selatan pada Jumat kemarin malam. Meski sudah ada gugatan cerai, Yoma Carlos mengaku akan berupaya mempertahankan perkawinannya itu, terutama demi Marco, anaknya. Saat ini, Yoma Carlos masih mencari tahu keberadaan Arvita dan juga Marco yang sudah tidak tinggal bersama. Arvita bahkan diduga Yoma Carlos telah memindahkan sekolah anaknya tanpa sepengetahuannya. Berikut wawancara dengan Yoma Carlos. Omongan kah? Tiba-tiba hanya menggugat aja gitu? Jadi saya kecolongan. Kecolongan? Iya, jadi tanggal 21 malam saya harus berangkat ke Garut. Besokannya tanggal 22 itu tanggal 21 tuh masih biasa-biasa aja keadaan di rumah, nggak ada yang pertengkaran apapun. Nah, tanggal 22-nya terus saya terima WhatsApp panjang lebar, intinya bahwa dia keluar dari rumah membawa Marco. Sampai sekarang saya nggak tahu Marco di mana. Tanggal 22 kapan Mas kalau itu? 2 Februari? 22 Februari. Februari. WhatsAppnya. Oh iya. Ya. Nah, itu saya ada seminggu di Garut. Jadi selama seminggu di Garut, lagi syuting, lagi kerja, ya harus menahan emosi, menahan pikiran yang mencampur aduk. Di satu sisi saya harus menjalankan tanggung jawab pekerjaan, di satu sisi anak saya sudah dibawa keluar dari TNI, ada di mana sampai sekarang. Tapi sebelumnya memang sempat ada cekcok dengan... Tidak ada. Jadi ya alasan apapun itu ya tanya yang bersangkutan. Mas Yama, mohon maaf, selain gugatan cerai, apakah yang resmi juga mengajukan gugatan hak asuh anak dan hak begini? Salah satunya tentang anak. Wah, hak asuh anak berarti. Sampai sekarang berarti belum ketemu sama Marco ya, atau komunikasi sama Marco? Belum. Cuman sempat dikirimin fotonya aja. Dia udah pindah sekolah. Katanya nomornya sampai diblokir ya? Ya, diblokir, dan kemungkinan nomornya dia juga udah diganti atau... Tahu nggak sekarang tinggal di mana istri sama? Ya nggak tahu dong Mas. Kalau tahu kan udah gue susul. Ada usaha apa Mas? Ya, Mas Yama sama ini Diugat istri kemudian lost kontak juga dengan anak. Ada perasaan kecewa nggak sebagai seorang ayah? Iyalah. Khususnya sebagai seorang bapak, seorang ayah, pasti kecewa. Cuman saya udah pasrahkan pada alam semesta ini, nanti lihat aja apa yang akan terjadi. Kerabatnya mungkin menghubungi kerabat istri sendiri, nanya-nanya soal pindah ke Mata atau segala macam gitu? Enggak. Bukannya saya nggak mau usaha cari anak saya ya, cuman kan saya tetap mencari, tapi ya lebih yang kemungkinan bisa saya ajak bicara dengan baik. Itu sih.
Sedekat apa Yama sama Marco ini? Katanya sering tiap pagi nganter anak gitu ya? Setiap hari saya nganterin, nungguin di sekolah, dan nganterin dia lagi ke rumah. Saya terpaksa nggak lakukan hal itu kalau saya ada kegiatan pagi-pagi banget syuting. Nah, baru ibunya yang antar jemput. Kalau enggak, saya yang ngelakuin itu semua. Sampai di situ. Usia anak kalau boleh tahu umur berapa, Mas? 23 April nanti 6 tahun. Ya Mas, tapi kan sebenarnya agak aneh nih, nggak ada, kan harusnya nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Nah, makanya kalau dari Mas Yama sendiri mungkin dugaannya apa? Kecuali saya melakukan tindak kekerasan, KDRT, terus ketika saya bicara ini di media ada yang nyautu netizen. KDRT kan bukan hanya fisik aja, verbal pun juga tidak ada, ya kan? Terus isu-isu yang lain juga saya pastikan tidak ada. Masuk orang ketiga juga tidak ada. Tidak ada. Pastikan tidak ada. Apa? Pria idaman lain mungkin. Yang pria idaman lain. Oh, pria idaman lain. Nah, coba tanya yang bersangkutan. Ya kan? Kalau dari saya semuanya clear. Nah, alasan-alasan yang dibuat ya itu kan hak siapapun lah ya, termasuk yang menggugat saya. Cuma nanti kan bisa bisa kita konfront, bisa kita bantah pada saatnya nanti. Menyayangkan nggak Mas? Dari Mas Yama sendiri mungkin dugaannya ada apa sih di balik? Dugaan dari Mas Yama sendiri di balik ini? Dugaannya? Iya. Dugaannya apa ya? Ini mau kira-kira lagi Bang. Patus lagi mungkin. Apa? Patus lagi. Coba tanya yang bersangkutan tuh. Kali ya. Siti Badriah dan juga Krisna Baharudin lakukan tradisi ziarah kubur. Jelang bulan suci Ramadan, Siti Badriah dan juga Krisna Baharudin lakukan tradisi ziarah kubur atau nyekar. Selain ziarah kubur, Siti Badriah dan juga Kristiana ini tak punya persiapan khusus untuk menyambut bulan Ramadan. Pedangdut yang kerap disapa Sibat ini tetap menjalani kegiatan seperti biasa sepanjang bulan puasa. Termasuk soal menu makanan ataupun sahur dan berbuka puasa, Sibat tak harus repot menyiapkan masakan tertentu. Pasalnya sang suami tak rewel. Kristiana bakal menyantap segala hidangan yang sudah tersedia di meja makan. Karenanya sebelum Ramadan, pasangan yang menikah 25 Juli 2019 ini hanya pulang ke kampung. Keduanya terbiasa melakukan tradisi nyekar ke makam. Berikut wawancara dengan Siti Badriah. Orang tua ke kampung Siti, ke kampung aku. Anaknya sama kakek palingan. Iya. Iya, seperti biasa aja rutinitas kalau mau puasa sama lebaran kayak gitu. Itu berapa hari? Amin satu berarti. Amin satu mau puasa makanan dulu jarang. Ada menu spesial nggak sih di keluarga gitu sama itu? Kalau spesial nggak ada sih, kita makan segala apapun yang ada di meja kita makan. kayak sama aja gitu menu. Opor ya gitu-gitu aja. Ngantuk sayang. Tapi memaknai puasa tahun ini seperti apa? Puasa tahun ini ya nggak tahu ini puasa kedua ya dari saya. Puasa kedua ya. Karena mungkin ya sekarang tinggal diatur jadwal bangun sahurnya aja karena nggak mungkin ninggalin sarana di kamar sendirian kan ninggalin sahur gitu. Jadi janji-janjian sih kalau malam. Kalau waktu dia kecil kan, waktu dia masih bayi kan aku emang nggak bisa puasa kan waktu itu kan masih nifas jadi ya masih bisa aku untuk nggak ganti-gantian sama aku. Tapi kalau sekarang kita kayaknya harus ganti-gantian untuk puasa untuk sahurnya. Nah puasa kali ini ngambil job banyak atau gimana? Sambil ngambil aja sih, sambil ngambil aja. Gimana dari rezekinya aja kalau ada job ya ngambil job. Tapi nggak membatasi ya, nggak membatasi pekerjaan. Enggak. Karena kan aku udah mulai, sekarang aku udah mulai kerja lagi jadi nggak ada dibatasi. Ada bikin album religi nggak? Enggak, belum, nanti aja kalau itu mah. Ini enak lagi lucu-lucunya. Iya. Kalau ditinggal gimana? Kalau ditinggal apa ini enggak? Ditinggal. Kalau aku lagi kerja dia tinggal di rumah. Kadang sama susternya ada, terus ditemani sama kakak aku juga masih ada anggota keluarga di rumah. Jadi ya aman lah. Selama bulan puasa lalu, job untuk nyanyi banyak. Sejauh ini sih belum terlalu banyak ya. Kalau kan belum ada sih. Pastinya on air aja. Oke. Ini pernah datang hari ke acara apa nih? Mungkin Acara apa? 7 bulanan Ricis ya? 7 bulanan. Moana. Oke. Ya.
Ucapannya dong Kak, untuk Moana. Foto dulu berdua nih. Nih. Ya. Opa nih. Ucapannya. Bintangi film Jin Korin, Tiara Vanessa ketakutan saat dibungkus dengan kain kafan. Pemain sinetron dan juga FTV Tiara Vanessa begitu senang dan bangga dilibatkan dalam film Jin Korin, karya sutradara Ubay Fox. Dalam film Jin Korin, Tiara Vanessa ini berperan sebagai Alia, istri dari Soeno yang juga diperankan oleh aktor Martino Leo. Tiara menambahkan dengan sulit baginya untuk memposisikan diri sebagai Jin Korin begitu susah karena ia belum pernah merasakannya. Sehingga Tiara sering berdiskusi dengan sang sutradara agar bisa memenuhi keinginan gambar. Tiara menyebutkan banyak sekali tantangan hebat dalam menjalani adegan Ayla. Satu di antaranya adalah dibungkus dengan kain kafan. Berikut wawancara dengan Tiara Vanessa. Pula itu tuh karena Kak Leo dan juga Kak Anissa sebagai Mina. Tapi aku kalau di lokasi nggak pernah diam di hotel. Kalau memang bukan scene aku tetap main. Biar apa? Biar tetap mendalami aku dengan lokasi, mendalami aku dengan lawan mainku seperti itu. Tapi bisnis yang terjadi adalah aku suka iseng pakai soundman gitu tuh earphone gitu. Earphone. Itu aku suka ngerasain kayak kayak suara-suara ketawa gitu, suara-suara nangis, tapi nggak ada gitu kan, lagi benar penting banget gitu. Itu dan pada kita setelah syuting pulang ke hotel, balik ke kamar masing-masing, itu mendadak kok diam, gitu. Panas dingin, terus keringat dingin, itu ngerasain karena kita di hotel kan masing-masing kamar itu merasakan keanehan gitu, tiba-tiba batuk panas dan itu serempak all crew, cast gitu. Sebenarnya yaudah yuk kumpul, ada base camp kan, yaudah kita ngobrol-ngobrol, alhamdulillah akhirnya cair lagi. Itu merasa keganggu kah dengan suara-suara itu? Pasti, cuman kita bawa santai dan kita tidak berfokus ke situnya ya, untuk bisa menjalankan hari esoknya lagi kita syuting biar nggak, takutnya kan membawa mindset kayak gitu terus sakit ya jadinya ya, jadi ya udah jalanin aja. Mas Rama ada pengalaman mistis kah? Di pabrik gula sendiri mungkin. Pabrik gulanya ya? Kayaknya nggak digangguin. Tapi karena yang mengganggu ya. Saya malah mau gangguin mereka, tapi enggak lah, maksudnya kita datang ke tempat itu ya permisi lah, maksudnya kita belum mau atau gimana, permisi ya mau bagaimanapun juga kan dunia mereka sama dunia kita kan berbeda, tidak akan bersatu. Tapi kalian sendiri percaya nggak sih dengan hal-hal berbau mistis atau mungkin percaya dengan Korin seperti yang diceritakan di film ini? Goib ada. Kalau Kak Tiara? Message di film ini sendiri mungkin yang disampaikan apa sih? Message pesan yang disampaikan dalam film ini? Message-nya? Oke, ya maksudnya kembali lagi. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnula Syaifa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.